Oke, kita masuk ke yang ketiga ya, tentang persyutingannya. Nah, mulai dari breakdown keseruan-keseruan syutingnya, hambatan-hambatan yang dialami pas syuting. Berikut juga mungkin kita nonton lagi sambil reaction diri sendiri. Oke? Oke. Kuatkan mental Anda. Oke, kita akan menonton kembali video. Oke, 1, 2, 3. Video film Oke, 1, 2, 5M. 3. Oh my god. Keuangan kantor gimana sih? Aman. Gak kedengeran ih. Aman sih harusnya. Coba lihat. Nih. Wah, aman banget lah ini mah. Bisa dong. Minggu ini FX3. Kayaknya kalau itu belum bisa deh. Yuk. Kita kan udah sepakat duitnya mau ditabung dulu buat DP rumah sebelah. Lagian minggu lalu juga udah berlensa kan? Rokok mah bisa nunggu, Sel. Ini tuh soal kualitas. Ini bisa naikin value kita juga ke klien, Sel. Kita kan udah sepakat, Bima. Kualitas kita sekarang juga masih oke kok. Yang kita butuhin sekarang itu bukan cuma upgrade kualitas, tapi soal stabilitas. Ih, sumpah. Iu. Emang lu ngerti apa Masalahnya bukan itu, Bima. Masalahnya kapan terakhir kali lo dengerin masukan gue? Asik gak sih? Lu tuh gak pernah ngertiin gue, Sel. Yang lu pikirin itu cuma ruko aja dari dulu. Emang lo pernah ngertiin gue? Jijik banget. Nah ini nih yang gue gak suka. Dari dulu lu tuh emang menghambat progres kita, Sel. Apa? Ngehambat? Ngehambat lo bilang? Oke, fine. Sumpah itu sebenarnya nahan ketawa banget. Lo urus semuanya sendiri. Gak usah libatin gue lagi. Cuma kita mulai semuanya dari nol. Yuk. Gak bisa gitu dong. Egois banget sih lu. Lu ya egois. Support gue. Nih. Asik. Mana mic tadi? Sik. Udah, aku gak kuat. Udah, aku gak kuat. Tidak. Asik. Ampun, tidak. Atau ngehapus belek ya teman-teman. Asik. Sok sad banget ya Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya aku tuh Asik. Tuh Jenia. CEO. Tuh lihat tuh. Gaya. Bergaya banget. Oh iya. Itu mah dari hati banget deh kayaknya. Oh iya. Nah itu ceritanya kopinya gak diminum. Kapan terakhir kali udah? Kapan? Asik. Pepe yang dulu. Halo Sel. Oh tadi juga jedanya bentar banget ya karena mengejar waktu. Cut juga nya dipersingkat. Itu salah satu Gua yang di bingung, cut Sel. juga nya dipersingkat. Kira-kira menurut lu lighting ini enaknya ditata kayak gimana ya? Jijik banget. Oh my god. Coba kita lihat bareng yuk. Jijik banget ini partner iu.
Wow. Wow. Yo. Coba gimana? Nah ini dia nih. Akhirnya sampai juga ya. Jijik mas. Dari dulu kita pengen punya story sendiri. Habis ini bisa dong FX3. Oke deh, boleh. Yes. Tapi nanti Ih, duitnya baru kekumpul 5M. 5.000. Nah, Bukan. bukan. Nih, kredit scene-nya pun bener cuma Kredit ini scene-nya doang pun ya benar-benar orangnya. cuma ini doang. Enggak itu sebenarnya 4 orang. Saya Sebenarnya kita dua Tuh. raga. Ya ini aja. tuh. Ya ini aja nih. Jadi ada M Hafiz Usman, ada Najmi Hanifah, terus ada Ami, Dah. ada Najmi. Jadi sebenarnya kita tuh Ditulisnya punya beda-beda ya? kekuatan apa? Jadi sebenarnya kita tuh Boboiboy punya kuasa. kekuatan apa? Tiga. Boboiboy kuasa. Kok Sebenarnya aku Boboiboy? tuh titisan Prabu Siliwangi. Sebenarnya aku Naruto tuh apa sih? titisan Prabu Siliwangi sih yang bisa dua raga gitu. Wow. Ampun. Ampun. Oke nih, menurut kamu scene yang paling berkesan, kalau berkesan yang mana? Sempol. Yang marah-marah. Yang paling benci banget tuh yang tadi, yang di zoom Iya. banget sampai kayak gitu, sampai kayak kelihatan banget pori-pori aku. Oh, itu mah nggak di zoom yang sempol. Enggak, bukan yang paling benci banget tuh yang Oh. itu ngedung biru, benci banget. Yang gini. Itu kamu yang suruh. Ya kan itu tuh pendalaman harus- karakter ya. Ya tapi kan kayak Itu pun berapa puluh kali tag loh yang itu. iya bener, itu Oh. kayaknya yang paling banyak tag. Iya, yang paling banyak tuh itu. Setahu aku ya, Sama seingat aku yang- yang pasnya dia tuh Mm-mm. nyari mentahan yang pasnya tuh berapa kali gitu. Yang close up itu, yang mata yang cuma kayak segini doang, sama yang marah-marah. Marah-marah. Iya, yang paling banyak nih tag. Oke. Kalau kamu yang paling berkesan scene yang mana? Yang ganti-ganti baju. Itu sih yang match cut yang ganti-ganti itu tuh. Ya. Nah, sama yang marah-marah tuh lebih ke ini aja sih, proses kreatif di baliknya gitu aku suka deh. Ini kita bahas yang marah-marah dulu ya. Kalau yang sisanya mah ya udah scene-scene biasa aja lah gitu. Yang marah-marah itu yang seperti kita bahas di part 1 tadi ya. Karena kita tuh kan cuma satu kamera. Sebenarnya kita syuting tuh pakai 2 kamera sebelumnya ya. Cuman ya kebetulan kamera yang satunya itu kita dapat pinjem, dan di hari itu yang harusnya kita syuting yang ini yang marah-marah nih apa namanya tuh mau dipakai kameranya, jadi dibalikin lagi. Jadi ya kita syuting pakai satu kamera yang ini Pak, Canon M3 Nah, dipakai. yang dipakai sekarang, sama lensa itu pakai Meike 35 mili yang manual lagi. Nah, yang aku suka tuh proses kreatif di baliknya gitu, di balik lahirnya sebuah scene itu. Itu kan Gimana kita tuh? cuma berdua, kamera cuma satu kan. Nah, di situ kan kita ada scene yang marah-marah ya, otomatis kan emosi yang lagi ya tidak stabil, meledak-ledak gitu. Jadi untuk menguatkan story, menguatkan cerita di scene tersebut, kita menambahkan shot yang nggak still gitu, nggak pakai tripod, tapi perlu handheld yang kameranya itu shaky gitu. Ya, yang Dan itu tidak kan perlu stabil. dipegang ya, handheld gitu. Kalau pakai tripod kan ya nggak bisa gitu. Nah, kita butuh gerakan natural kita butuh gerakan natural handheld ya. Nah, itu kita sekali ewang. Sekali ewang. Jadi kita ambil kamu dulu kan itu teh. Kita aku ngambil dulu yang punya Ami. Itu kayak gini. Habis itu Ami ngambil yang punya aku. Ya, gitu makanya teman-teman bisa lihat lah scene-nya. Itu kan tektokan kayak gitu. Nah, itu kita ngambilnya tuh ya satu kali ewang gitu. Ya harusnya kan Tamatin dulu. kalau emang ada yang megang mah langsung kayak gini nih. Misalnya ini Set. kamera. set gitu. Shot gitu. Tadinya cuman ya karena tadi balik lagi kita memang ngepres banget budget di situ, kita SDM-nya cuman segini adanya Iya. gitu.
itu juga yang bikin susah banget nahan ketawa. Heeh. Karena ya bayangin aja kadang kalau lagi sholat terus ada temen yang ngeliatin gitu. Soalnya aku terlalu imut. Yuk. Tuh jadi sekali awangnya gitu. Iya. Terus kan lensanya juga manual banget kan. Jadi semuanya kita manual, hampir semuanya manual lah kita prosesnya. Jadi ya apa namanya itu otomatis nyari fokusnya juga kita manual kan, muter-muter lensa. Ya sebenarnya itu udah umum lah kalau di production film ya. Rata-rata emang pakai lensa manual buat kontrol fokusnya. Tuh. Nah di situ yang salah satu proses kreatif yang aku suka tuh di situ. Tuh kita ya karena inilah, kamu pernah dengar istilah yang apa sih namanya tuh, keterbatasan itu akan mengeluarkan sisi kreatifnya seseorang gitu, akan memaksimalkan potensi dirinya gitu. Nah mungkin salah satunya kita kepepet, jadi akhirnya keluarlah ide-ide kreatif itu ya pas di situ gitu. Awalnya kan kita pas di storyboard dibikin cerita itu nggak ada kepikiran buat ke sana, yang penting udah ceritanya kayak gini. Nah shotnya ya udah kita jalan aja, soalnya udah mepet juga. Gak kepikiran kayak shaky. Pas udah di sini udah kita ambil keputusan buat kayak gitu tadi. Ya untungnya gitu ya, mungkin salah satu untungnya campur udah pas cair. lagi marah-marah tuh ya nggak ada lawannya lah gitu. Meskipun ya lawannya itu jadi kameramen, jadi nggak ada tuh pas marah-marah si lawannya kikian kan, nah gitu kan itu. Enggak, tapi justru aku mah lebih kayak mending ada lawannya langsung. Jadi kayak kan kalau langsung kayak gitu mah jadi kita teh bener-bener ya udah lagi Fokus sama peran itunya. itu kan, sama berperan. Tapi karena si orangnya teh nggak ada, jadi kita tuh marah-marah tuh ke ruang Tembok. kosong, ke tembok. Sedangkan yang megang kameramen kayak gini Ngeledekin nggak lucu banget gitu. gitu. Jadi dan ini juga sih titik apa ya, mungkin susahnya teh karena kita nggak ada lawan tadi kan ya. Nah, jadi kayak kita teh mau marahin siapa gitu, jadi nggak ada lawannya, ya udah ngambang gitu. Udah pokoknya ini dialog ini dulu pertama, terus tuh bayangin aja si itu teh ngomong ini gitu kan. Jadi kita tektokan aja, aku jadi kameramen tuh sambil nembalan gitu. Pas kamu bilang apa ngehambat, ayo ngomong ini apa lu bilang ngehambat, oke fine gitu motor, wow motor itu. Tapi itu bisa dibilang Cukup approve lah. approve lah. Salah satu yang berkesan lah. Nah yang Iya. kedua tuh yang tadi aku mah yang match cut ganti-ganti itu, yaitu untuk mempersingkat durasi. Karena tadi itu udah melewati beberapa hari kan, kurun waktu yang lama dalam perenungannya si Bima itu. Nah untuk memperkuat memperkuat story dari ceritanya tersebut, story kan cerita ya. Iya. Untuk memperkuat si storynya, memperkuat ceritanya, kita memutuskan buat match cut aja kayak gitu. Jadi saat dengan baju yang berbeda, gonta-ganti baju dengan ekspresi yang bisa dibilang mirip sama. Jadi itu kita memutuskan buat bikin match cut aja buat transisi hari ke harinya. Yap, dan aku mau spill caranya kenapa sih dia kayak bisa sama gitu ya posisinya itu. Karena yang kameranya aku, jadi pertama nih pas di video pertama itu aku gambar kamu pakai spidol di kameranya. Jadi itunya, layar di LCD-nya ya, buat LCD-nya patokan. pakai spidol gitu. Jadi aku ngajanteng dulu kayak mau foto KTP kan. Ya, dan itu susah banget Itu Pak, di- mohon maaf ngepasinnya tuh kayak sampai marah-marah banget. Di situ. Gitu. Ada lagi yang kata kamu mau close up kan mau? Mana? Kan baru dibahas. Enggak, males. Udah bete. Sama satu lagi katanya yang close up teh ya itu gimana? Di shot close up. Gitulah pokoknya. Udahlah pokoknya. Udah Itu sih bete banget. proses. Itu tuh ini ya, apa? Yang terakhir kita tag tuh yang close up. Iya. Iya, udah makan energinya tuh udah habis banget ya. Energi udah habis, terus make up udah kayak nge-crack banget, luntur gitu. Terus disuruh ngeliat gitu, kayak Iya, gini. dan itu tuh sebenarnya emang awalnya tuh nggak ada di scene ya, kita Iya. nggak ada di storyboard. Emang Cuman bagus kayaknya ini sih. kita tambahin ini deh gitu buat close up gitu. Jadi itu tuh untuk memperkuat cerita kalau Sally itu kayak
ya seneng udah gitu, dia tuh bener-bener kayak berubah ya gitu. wow gitu, Bima ini akhirnya berubah gitu. Iya, setelah sekian lama Begitu Pak ya. gitu artinya ya, kalian tidak boleh menyalahartikan tentang close up ini. Close up itu bukan odol gitu. Bapak-bapak banget ih. Temennya siapa sih? Gitu guys, itu breakdown per syutingan kita ya. Ya overall dengan keterbatasan yang kita miliki, dengan kemampuan yang seadanya, ya alhamdulillah segitunya juga nya ku kitu nage syukur Alhamdulillah. gitu. Bisa jadilah filmna gitu. Ya semoga kedepannya kita bisa melahirkan karya-karya, melahirkan ya kedepannya kita bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Tentunya kita juga tidak lepas dari dukungan kalian semua. So jangan lupa buat dukung kita dengan klik like, comment, share, and subscribe. Pokoknya buat yang belum nonton, tonton aja filmnya, film 5M itu backgroundnya kayak tadi. Kalau kita ceritain semuanya takutnya spoiler banget, jadi ditonton Ini aja. udah spoiler, lebih dari spoiler. Oh iya ya, lebih dari spoiler. Ini mah bukan spoiler, judulnya breakdown. Nah itulah pokoknya. Itu. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.